Ini nih, salah satu GPU putih paling cakep yang ada di pasaran dan kebetulan waktu dapetin ini saya dapat bonus juga, bre. Jadi kemarin saya dapat pelajaran baru tentang timing yang paling tepat untuk beli GPU. Jadi bukan di saat dia pertama kali rilis, jangan bre. Jadi yang kemarin saya rasain adalah saya dapat barang ini sekaligus dapat game gratis. Dan itulah tips dari saya kalau kamu lagi hunting GPU, kamu lihat dulu nih bakal ada game baru apaan, terus habis itu tungguin deh belinya nanti pas gamenya udah rilis aja. Karena bisa jadi bakal ada bundling seperti bundlingnya si Gigabyte ini. Jadi Gigabyte Aero di bulan Juni kemarin ya, dari tanggal 9 sampai tanggal 13 itu ada bundling beli GPU dapat Diablo 4, bre. Jadi ceritanya saya memang seorang penggemar Diablo. Jadi zaman dulu saya main Diablo 2 itu masih di warnet. Terus habis itu nungguin lama Diablo 3 rilis ya udah bisa punya PC. Terus nungguin lama lagi nih sampai Diablo 4 rilis. Tapi begitu rilis kemarin harganya mahal coy. Jadi waktu mau beli kok agak sayang. Cuma kebetulan pas lagi hunting GPU ada bundling. Jadi ya udah sekalian aja dapat GPU, dapat Diablo 4 juga. Cuma yang kemarin itu bukan untuk semua tipe GPU ya. Jadi untuk Gigabyte itu khusus RTX 4070 ke atas. Dan periodenya kemarin udah lewat sih, tanggal 9 sampai 13 Juni. Jadi kalau kamu udah sempat beli GPU yang tadi disebutkan di tanggal tersebut, kamu masih punya waktu untuk klaim gamenya sampai tanggal 13 Juli 2023. Ya, semisal pun kamu nggak mainin gamenya, nggak masalah. Masih bisa dijual. Soalnya di forum-forum saya sering lihat orang jual itu game bonusan beli laptop, bonusan beli GPU dan segala macam, ternyata masih banyak yang berminat asalkan dijual harganya miring. Tapi kalau buat saya dapat GPU ini dan dapat gamenya benar-benar pasangan yang pas karena saya bisa mainin Diablo 4 akhirnya dengan setting 4K rata kanan dan masih dapat frame rate yang lumayan tinggi. Tinggi banget malahan sih. Tapi kita di sini bukan untuk membahas gamenya, kita akan ngebahas GPU-nya, Gigabyte Aero. Jadi Aero ini adalah lini spesial dari Gigabyte yang fokusnya adalah warna putih. Jadi di pasaran sekarang ini casing putih udah banyak, motherboard putih ada, GPU putih ada, tapi secara jumlah masih belum terlalu banyak. Dan brand yang ngeluarin warna putih biasanya ya secara stok juga nggak terlalu banyak sih ya. Dan di sini Gigabyte mengeluarkan special edition. Jadi kalau sebelumnya kita kenal versi Aorus itu adalah versi performance dari Gigabyte, dan ini versi Aero ini adalah versi yang warnanya putih. Bukan hanya GPU tapi motherboard juga ada yang seri Aero-nya. Secara desain dibikin cukup simpel dan manis nih, nggak terlalu banyak bling-bling. Satu-satunya lampu yang ada hanya di bagian tulisan Aero-nya doang. Secara dimensi cukup tebal, 3 slot tapi panjangnya cuma 30 cm. Jadi harusnya masih bisa masuk di sebagian besar casing budget. Tapi walaupun dibilang menonjolkan tampilan, bukan berarti performance di nomor 2 kan. Secara Gigabyte RTX 4070 Aero ini, dia adalah versi overclock. Boost clocknya tertulis 2565 MHz dibandingin reference card yang cuma 2475. Jadi udah tampilannya lebih cakep, performance-nya udah pasti lebih tinggi dengan boost clock yang emang lebih tinggi pastinya. Secara coolingnya juga lebih adem. Karena di sini kita lihat desain coolernya memang gede. Untuk konektor powernya, GPU ini sudah menggunakan konektor baru 12 volt high power. Tapi buat kamu yang belum punya power supply-nya, tenang aja, Gigabyte udah ngasih adapter cabang 2. Jadi kabel adapter ini harusnya aman. Walaupun dia bercabang 2, tapi GPU-nya sendiri cuma butuh listrik sekitar 200 watt doang. Nah, sekarang untuk rekomendasi power supply. Jadi masih banyak di antara kamu yang pengen pelit-pelit sama power supply. Saran saya jangan. Apalagi kalau kamu udah beli GPU mahal seperti ini. Jadi untuk RTX 4070-nya dia kurang lebih makan listrik sekitar 200 watt. Terus kalau ditambahin CPU, ya kita tahu setiap CPU makan listrik beda juga, tapi kita anggap aja rata-rata 150 sampai 200 watt. Jadi anggaplah 200 watt. Jadi total GPU sama CPU kalau kerja bareng 400 watt. Ditambah yang lain-lain kipas, SSD dan segala macam, ya anggaplah 450. Jadi kalau saran saya idealnya kamu pakai power supply 850. Karena power supply itu bisa bekerja paling efisien pada kapasitas 50%. Jadi kalau 850 ya kurang lebih 425 watt itu adalah titik dia bisa bekerja paling efisien, paling irit listrik. Tapi seandainya duitnya mepet banget, ya beli 750 atau 700 watt masih oke sih. Cuma kalau di bawah itu saran saya jangan karena terlalu mepet. Nah, sekarang kita lihat aja gimana performance-nya. Windows kamu masih bajakan?
Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat license key Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Pengujian dilakukan pada CPU Ryzen 7 7800X3D di motherboard ASRock X670E Taichi Carrara. Kita lihat dulu maksimum temperatur dan power usage dari GPU ini. Saya tes menggunakan FurMark 2. Bisa kita lihat temperatur maksimum ada di angka 70-an derajat Celcius. Hotspot ada di kisaran 85 dan memori temperatur hanya ada di kisaran 62 derajat Celcius. Sedangkan power consumption ada di angka sekitar 216 watt. Yah, kadang-kadang naik ke 220 tapi ya stabilnya ada di situ lah ya. Gimana? Cakep kan? Bukan cuma tampilannya, tapi ternyata secara performance memang mantep, bre. Cuma yang jadi masalah, ya satu, harganya. Karena sekarang kalau kita lihat tren harga hardware secara keseluruhan itu memang naik terus sih. Jadi yang sebelumnya kita 10 juta masih bisa dapat spek yang agak lumayan. Sekarang berapa nih? 12 juta cuma dapat GPU seri 70. Tapi kalau kamu cari GPU yang ya kalau orang-orang bilang future proof, ya sepertinya 4070 ini adalah titik minimal sih, karena dia VRAM-nya udah 12 GB. Jadi kalau kita lihat game-game sekarang 8 GB udah mepet-mepet. Kemarin saya udah sempat bahas tentang VRAM 8 GB cukup atau enggak. Banyak yang bilang sama sekali nggak cukup, apalagi kalau kamu pakai RTX. Ya memang seperti itu kenyataannya. Di bawahnya bakal ada 4060 Ti yang 16 GB. Jadi yang kemarin 8 GB udah rilis, 16 GB bakal rilis, tapi yang 16 GB ini kemungkinan harganya bakal ada di kisaran mungkin 9 atau 10 jutaan, karena yang versi 8 GB aja di Indonesia udah sekitar 7-8 juta ya. Jadi iya, ditambahin dikit lagi kamu udah bisa dapat 4070. Jadi kayaknya kita harus nabung dikit lagi atau banyak ya. Ya nggak tahu lah, yang penting kalau udah ada duitnya kamu beli langsung aja cek linknya di bawah.